Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yesaya 63 dan 64. Tetapi saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Yesaya 63 ayat 7 sampai 19. Demikian sabda Allah, Yesaya 63 ayat 7 sampai 19. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, tetapi ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau menyimpan umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu, para lawan kami menginjak-minjak bait kudus-Mu? Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut atas kami. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah saudara-saudara yang diberi kerinduan untuk memperhatikan dan mengerti firman-Nya, sehingga mengalami perubahan tiap-tiap hari menjadi serupa dengannya. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami perubahan dari cinta menjadi benci? Dulu begitu saudara cintai, sekarang menjadi sangat benci. Dulu begitu saudara puja dan puji, sekarang kok berubah menjadi musuh yang haus selalu diperangi. Pernahkah saudara mengalami? Saudara, ternyata hal yang serupa pernah dialami oleh umat Allah di zaman Nabi Yesaya. Dulunya begitu dicintai, ternyata berubah menjadi benci. Hal itu bukan karena jumlah cintanya habis atau makin menipis stoknya, tetapi perubahan cinta menjadi benci itu karena kualitas cintanya yang memang tercemar. Cinta yang tidak berkualitas mudah sekali berubah menjadi benci seperti umat Allah di zaman Nabi Yesaya ini. Padahal cinta Allah tak bersyarat. Yang dikisahkan di dalam ayat 7-10 saya bacakan dalam terjemahan FAYH. Aku akan menceritakan kasih setia Tuhan.
Aku akan memuji-muji Dia serta segala perbuatannya. Aku akan bersukacita di dalam kebaikannya yang besar terhadap Israel, yang telah dilimpahkannya sesuai dengan kemurahan serta kasih setianya. Karena Ia berfirman, sesungguhnya mereka itu milikku pribadi, anak-anakku yang tidak akan berlaku curang terhadapku, maka Ia pun menjadi juru selamat mereka. Kesengsaraan mereka menjadi kesengsaraannya. Dalam kasih dan belas kasihannya Ia sendiri yang menebus mereka. Ia mengangkat mereka dan menggendong mereka dari tahun ke tahun pada zaman dulu. Tetapi mereka memberontak melawan Dia dan menduka citakan Roh Kudus-Nya. Itulah sebabnya Ia berbalik menjadi musuh mereka dan melawan mereka. Saudara, ada dua perkara yang patut kita renungkan. Yang pertama, mengapa kita maksudnya yang telah dijadikan miliknya, padahal sebenarnya kita tidak pantas, tidak bisa menghargai cintanya Allah, tidak bisa menghormati Dia yang penuh cinta itu. Lalu yang perlu kita renungkan yang kedua adalah, jika kita sudah terlanjur mengalami degradasi cinta terhadap Allah, seperti umat zaman Nabi Yesaya, harusnya kita bersikap bagaimana? Ini akan kita renungkan hari ini. Mari mulai yang pertama. Mengapa kita yang telah dijadikan miliknya, padahal sebenarnya kita tidak pantas, malah kita tidak bisa menghargai cintanya Allah, tidak bisa menghormati Dia yang penuh cinta itu? Jawabannya adalah natur dosa. Salah satu pengertian dosa adalah perubahan kualitas dari baik menjadi jahat, dari cinta menjadi benci. Karena itu untuk perubahan benci menjadi cinta membutuhkan perjuangan, membutuhkan peperangan rohani. Kalau saudara ingat ajaran gereja militan, nah disitulah letaknya ajaran ini. Tuhan sudah mencintai kita dengan cinta yang paling berkualitas. Sekarang tugas kita adalah berperang. Berperang melawan kedagingan, melawan dunia ini untuk mencapai kualitas cintanya Allah. Salah satunya dengan cara menghormati Dia sebagaimana seharusnya. Sebenarnya cinta suami istri ya patronnya seperti ini. Cinta suami atau istri bisa berubah menjadi benci karena cinta pada awalnya tidak berkualitas. Itu sebabnya mengapa suami istri dalam perjalanan pernikahannya ada yang berubah drastis, bahkan bisa berbeda sama sekali. Mari rawatlah cinta yang berkualitas agar tidak berubah dalam mencintai. Lalu yang kedua, jika kita sudah terlanjur mengalami degradasi cinta terhadap Allah seperti umat zaman Nabi Yesaya, harusnya kita bagaimana? Jawabannya adalah mintalah ampun, bertobat. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 63 ayat 15 sampai 17, saya bacakan dalam terjemahan FAYH. Ya Tuhan, lihatlah dari sorga ke bawah, tiliklah kami dari tempat kediaman-Mu yang kudus dan mulia. Manakah kasih-Mu kepada kami yang dulu Kau tunjukkan? Manakah kuasa-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih sayang-Mu? Janganlah Kau tahan-tahan. Bukankah Engkau tetap Bapa kami? Walaupun Abraham dan Yakub tidak mengenal kami, Engkau tetap Bapa kami, penebus kami sejak dulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami menyimpang dari jalan-Mu? Mengapa Engkau mengeraskan hati kami sehingga kami berdosa dan tidak takut terhadap Engkau? Kembalilah kepada kami demi hamba-hamba-Mu yang menjadi milik-Mu. Kami memerlukan Engkau. Saudara, benar, pengakuan bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan lahir dari pengakuan dosa dan keinginan untuk bertobat. Mari taruhlah pengakuan itu di dalam diri kita masing-masing. Aku memerlukan Engkau Tuhan, benar-benar memerlukan Engkau. Maka pengakuan itu akan membawa kepada kita pertobatan dan pengakuan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah memperlakukan kami sedemikian istimewa, tetapi kami malah memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Mu serta ajaran pertobatan yang kami saat ini pahami. Ketika Tuhan berikan hati-Mu, kami memerlukan Engkau Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau Tuhan, supaya kami menyadari betapa jahatnya kami membalas kasih Tuhan, betapa tidak mengertinya kami terhadap pengorbanan Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan,
Biarlah Tuhan menuntun kami untuk mengaku dosa-dosa kami dan kami mau bertobat kepada Allah. Kami menyerahkan untuk kebaktian minggu besok yang akan dilayani oleh Liana dan Lili Cayanti bersama dengan Pendeta Yafet dan tim. Tuhan berkati tim ini supaya kami sekalian benar-benar terberkati oleh firman-Mu, oleh seluruh rangkaian ibadah. Kami berdoa untuk doa puasa terakhir pada tanggal 5 April. Biarlah kami bersuka cita bersama-sama karena Tuhan memberikan kegirangan untuk mencapai disiplin rohani yang akan terus kami pakai disiplin rohani ini untuk melatih, untuk menguji diri. Apakah kami mencintai Tuhan atau sekedar bergereja? Kami mendoakan untuk mission trip di Nganjuk dan juga rekreasi di Bali pada bulan April ini. Tuhan tolonglah agar kegiatan-kegiatan seperti ini dapat mengingatkan kembali akan baiknya Allah kepada kami dan apakah pantas kami membalas cinta Tuhan dengan apa adanya, bukan dengan segenap hati. Ampuni kami Tuhan, tolonglah gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.